Kira-kira bagaimana proses kreatif Mas Kev dalam menulis atau ada tidak waktu-waktu tertentu atau keadaan tertentu yang bisa membuat enjoy dan mengalir saja gitu ketika menulis. Kan orang-orang tuh kadang saya tuh nulisnya enak habis tahajud. Oh, saya enaknya subuh. Oh, enaknya habis bahkan katanya saya itu loh setiap kali habis buang hajat tuh punya punya inspirasi gitu. Punya semacam itulah. Kalau Mas Kev itu kira-kira proses kreatifnya itu sehingga nggak kayaknya nggak habis-habis gitu, bisa nulis terus itu kayak gimana tuh Mas Kev? Mungkin bisa Ya, bagi-bagi informasi untuk kami-kami gitu. jadi sebenarnya kalau ngomong proses kreatif itu ada empat ya, ada empat langkah saya. Pertama itu saya memang senang mengumpulkan judul, ya, koleksi judul. Uh, saya awalnya juga nggak tahu, jadi pokoknya sesuatu yang berkelebat terlintas di kepala ini, wah ini bagus untuk judul, saya simpan. Saya tulis, kan dulu kan belum ada HP ya, belum ada laptop, jadi saya menulis di kertas, kemudian kertas itu saya lipat, masukin ke dompet. Banyak judul gitu, bisa sampai 10, sampai 20 gitu. Nah, kemudian ketika ada lomba cerpen, atau saya lagi kepengen nulis sesuatu, saya mencari judul itu. Jadi, lihat koleksi judul itu, apa namanya, apakah suara saya terdengar? Ya, Halo? bagus. Bagus, Ya, ya. bagus. Nah, eh, dari judul-judul itulah muncul cerita. Jadi dari judul itu muncul cerita. Tapi kemudian secara mekanisme ke pengarangan saya itu, rupanya ketika saya memiliki inspirasi, mendapatkan inspirasi, kemudian saya olah menjadi satu gagasan, gagasan itu saya ekstrak menjadi judul. Rupanya seperti itu, secara tidak sadar. Atau judul-judul itu kemudian mencari cerita. Jadi judul itu mencari cerita. Jadi seperti misalnya judul-judul, misalnya apa ya, pada hari kematian Amber gitu ya. Terus kisah asal perempuan Sunda, segenggam melati kering, selembut lumut gunung, apalah kayak gitu-gitu ya. Mula-mula saya ngambil judul itu yang puitis ya, puitis karena saya senang puisi, jadi judul-judul itu puitis. Tapi itu kan gaya kuno ya, judul-judul puitis itu. Kemudian judul-judul itu sesuatu yang aneh, misalnya anak arloji gitu ya, anak arloji, kok anak arloji. Terus kincir, kincir kan ada kincir angin, ada kincir air. Saya membuat judul kincir api misalnya begitu. Kemudian saya pernah pulang kantor itu lewatin, rumah saya itu di belakang penjara wanita ya di Jakarta Timur. Uh, Pulang kantor itu masuk ke komplek, lewatin penjara. Ini kalau wanita terhukum apapun kesalahannya, kalau misalnya dia harus dihukum mati itu hukuman mati itu dengan apa eksekusinya. Terus saya kepikir, oh dia harus dengan peluru cinta gitu kan. Maka terus terpikir oleh pikiran apa di otak saya, judulnya menjadi senap laras panjang senapan cinta. Misalnya seperti itu. Terus saya saya waktu tugas dari kantor ya ke Jepang itu tahun 2001, saya jalan-jalan di Ginza ya. Ginza itu katanya dulu kan bagaimana lah gitu ya. Tapi indah sekali ternyata jalan pandang itu, seperti kalau di Bandung mungkin Jalan Braga atau apa ya. Nah, saya kepikir, saya melihat semua detail di situ, kemudian muncul judul berjalan di sekitar Ginza. Kan sebenarnya nggak jauh-jauh, memang kenyataannya begitu, saya berjalan di sekitar Ginza. Kemudian ketika saya menulis sepanjang Braga itu munculnya itu adalah dua kalimat pertama di paragraf awal. Jadi misalnya ini, 3 hari yang lalu aku menerima fotomu close up dan berwarna. Pagi ini ku terima telegram yang dikirim oleh ibumu menyatakan bahwa engkau meninggal dunia. Dua kalimat itu menghantui pikiran saya. Berhari-hari sampai akhirnya saya nggak kuat lagi. Saya ngomong sama teman saya, Acep Zamzam Nur. Waktu itu kan kakak kelas saya di ITB. Iya. Dia jurusan seni lukis. Saya ngomong, Acep, aku nih lagi dihantui itu, dan itu siang malam kalimat itu tetap menggedor-gedor pikiran saya. Kenapa?
gimana ngomong? Saya sebutin tadi kan 2 kalimat itu. 3 hari yang lalu. Wah, itu harus jadi cerpen kata ini. Nah, ini saya lagi mikir cerpennya ini enaknya judulnya apa ya? Catatan sepanjang Braga atau kenangan sepanjang Braga. Terus Acep Zam-Zam bilang dipotong kata depannya. Jadi sepanjang Braga saja. Jadi tadinya saya pikir catatan Ketika sepanjang Braga atau kenangan catatan. sepanjang Braga. Potong aja yang di depan, hilangkan aja. Jadi sepanjang Braga aja. Itu lebih misterius kata dia. Oke. Nah, saya nulis cerpen 8 halaman, saya ikutkan sayembara di majalah Gadis. Nah, itu juara pertama. Waktu pengumuman juara pertama, saya lagi KKN di Ciamis. Jadi ada teman saya yang ngabari gitu. Kamu juara pertama. Di mana? Majalah Gadis. Yang benar. Iya. Saya langsung dari kampung yang kampung banget itu, saya harus ke Ciamis agak kota gitu untuk beli majalah Gadis kan. Oh iya benar. Saya senang banget. Nah, itu proses kreatif saya mulai dari mengumpulkan judul. Yang kedua, itu adalah curah kisah. Kenapa curah kisah? Misalnya saya lagi jalan-jalan sama Umi Risa ini, kita mungkin makan yuk di tim atau apa, makan lagi ngobrol gitu, terus saya sebenarnya punya satu gagasan gitu, saya tuh nggak bisa menahan diri, pasti bercerita. Yang mungkin sering mendengar cerita itu kalau pas lagi ngobrol itu Titik Kartitiani. Titik Kartitiani itu kadang-kadang ngomongnya ceplos-ceplos ke sana kemari apa gitu. Terus aku nyambung ini, wah iya harusnya ada orang begini. Terus Mas Kep ngomong apa sih? Atau Ita Siregar yang sekarang lagi di Bali juga gitu. Ini idenya aneh-aneh deh ini anak gitu. Saya dia ngomong, ini Mas Kep tuh idenya aneh-aneh. Loh, bisa jadi kan begini-begini. Nah, sebenarnya itu aku lagi menitipkan sesuatu itu. Kalau ide itu tersimpan di kepala saja, itu mungkin bukan remuk gitu ya, bukan. Tapi paling enggak saya menahan dirinya itu lebih repot. Sehingga saya akan bercerita. Nah, resikonya apa? Kalau misalnya saya bercerita dengan misalnya Yanusa Nugroho, kita dengan misalnya Kurniawan Junedi atau misalnya ini. Kemudian ini ide bagus ini. Dia yang nulis cerpen duluan, nah saya rugi kan. Nah iya itu. Nah, tapi saya pernah bercerita sesuatu. Saya lagi ke mana? Waktu itu ada Ode Kampung, Golagong mengadakan Ode Kampung di Serang ya, di Rumah Dunia, Pustaka Rumah Dunia. Saya mau naik mobil ke sana sendirian, kayaknya nggak enak. Saya telepon Ucu Agustin juga penulis ya. Ucu, kamu lagi ngapain gitu? Aku nggak kemana-mana, Mas. Gitu. Ya udah, mau ikut aku nggak kemana? Ke Banten? Jauh amat. Iya nggak apa-apa, nanti sore pulang gitu. Ya oke. Nah, sepanjang jalan itu sama Ucu saya cerita begitu. Oh, kan begini ini terus. Nah, suatu saat, ini satu resiko yang kemudian saya ambil. Suatu saat Ucu nelpon, dulu apa sih SMS atau nelpon lah kalau nggak salah, Mas, ya kenapa, waktu kamu cerita di mobil itu boleh nggak aku bikinin cerpen? Nah lo, aku bilang gitu. Nah lo akhirnya kau yang bikin cerpen. boleh aku bilang boleh, pakai aja. Dia nulis cerpen dengan ide saya itu. Nah idenya seperti itu ya. Jadi dia ambil, tapi dia minta izin, nggak apa-apa minta izin. Nah, saya hanya berpikir begini bahwa ternyata ide itu bisa juga dikerjakan dengan 2 cara. Caranya Ucu Agustin dan cara saya pasti berbeda, meskipun idenya mungkin sama. Nah itu, saya udah nggak khawatir lagi, udah silahkan. Saya sering kayak gitu, ngobrol gitu-gitu, terus baru nanti saya ingatkan, misalnya, Umi, waktu kita ketemu di PDSHB Yasin, aku cerita apa ya? Misalnya, oh yang ini kan Mas ini, iya, aku lagi nulis soal itu, misalnya kayak gitu. Yang ketiga itu bermain adrenalin. Ini paling berbahaya, bermain adrenalin. Jadi begini, saya senang menempuh resiko, senang mengejar tantangan yang itu sebenarnya membahayakan. Contoh misalnya, saya lagi rapat nih di kantor. Tiba-tiba ini Ramadan ya, rapat di kantor, kemudian Trianto Triwikromo, teman saya yang jadi redaktur Suara Merdeka di Semarang itu, beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2006 atau apa, nelpon, sebentar saya lagi di ruang meeting, saya keluar dulu. Begitu saya keluar, kenapa Tri? Dia pakai bahasa Jawa, duwe naskah cerpen kanggo lebaran rak ini. Punya naskah cerpen untuk lebaran atau enggak? Oh ada.
Coba bayangin, belum kepikir saya bilang, oh ada. Terus, oh ya udah, kalau gitu dikirim ya. Saya bilang, tenggatnya kapan? Kamu bilang tadi ada kok, tenggatnya kapan, gimana sih, kata dia gitu. Ya maksudku kan aku mungkin koreksi-koreksi, mau periksa lagi, ada swastunting lah gitu. Ya udah, saya tunggu seminggu, kata dia. Pokoknya 2 minggu sebelum Lebaran aku harus sudah terima supaya bisa digambar ilustrasinya. Aku kirim lah gitu ya, tapi nggak sampai seminggu lah aku kirim. Gitu kirim, terus katanya, waduh jangan cerita ini dong, gini. Ini kayaknya terlalu pop ini. Oh ya, terus masih boleh bikin lagi nggak, kan belum seminggu, aku bilang gitu. Ya udah, kasih waktu 3 hari. Saya bikin sekitar waktu itu judulnya apa ya, Pojok Kafe Simpang 5 ya. Saya bukan mengambil, saya kalau mencuri, bukan mencuri maksudnya, saya kalau mengambil judul dari lagu Burung Kolibri Merah Dadu, nggak tahu kebalik apa nggak di situ. Burung Kolibri Merah Dadu ini juga unik ya ceritanya. Nggak kebalik. Jadi saya tahun 2005-an itu menjadi redaktur budaya di salah satu tabloid politik ya, namanya Parle. Nah, saya menulis kolom-kolom budaya di situ yang kemudian dikumpulkan menjadi ini, kumpulan esai ini di kolom budaya. Nah, saya biasanya gini, kalau deadline itu kan terbit hari Senin ya, deadline itu hari Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Minggu, saya lupa. Nah, saya sampai kantor itu masih sore waktu itu, jadi saya iseng-iseng lah sambil nunggu teman-teman kumpul, saya telepon teman saya namanya Gangsar Sukrisno. Gangsar Sukrisno ini waktu itu CEO Bentang Pustaka di Jogja. Nah, saya telepon gini, Mas Kris, kalau misalnya ini bulan November ya, saya ingat tanggal 19 November. Yeah. Misalnya tanggal 14 Februari tahun 2007, saya meluncurkan buku kumpulan cerpen cinta di MP Book Point di Cipete sana. Kira-kira menarik nggak? Oh, bagus sekali itu, kata dia. Usul yang bagus itu. Siapa penerbitnya, Mas? Itu yang lagi saya pikirkan, penerbitnya siapa gitu ya. Oke, kalau gitu saya menerbitkan. Gitu Mas Kris bilang gitu. Saya menerbitkan. Bayangin, sekarang kirim semua naskahnya ke sini, kira-kira mau berapa cerpen, 15 sampai 20. Oke, saya bilang gitu. Habis meletakkan telepon, saya bingung. Cerpen 15, cerpennya dari mana? Saya bilang. Padahal iseng aja itu. Itu November itu, pertengahan November sampai terus kita hitung mundur ya katanya. 14 Februari berarti seminggu sebelumnya, tanggal 7 Februari buku harus sudah ada. Kalau 7 Februari misalnya cetak itu perlu seminggu atau 2 minggu, berarti harus awal Februari naskah semua harus sudah masuk. Akhirnya apa? Saya membongkar majalah remaja, kemudian saya minta adik saya untuk mengetik ulang, tolong ini diketik, ini tolong ini diketik, gitu. Saya juga ngetik. Jadilah adanya, semesta mendukung rupanya. Jadi karena saya janji tanggal 14 Februari harus meluncurkan buku itu, adrenalin saya kan, waduh ini saking kepepet lah, jadi energinya energi kepepet. Saya ngomongin adik saya harus bekerja gitu. Nah, terus akhirnya betul hari Rabu tanggal 14 Februari malam ya, itu di MP Book Point di Cipete sana diluncurkan itu buku itu, yang membacakan antara lain Wulan Guritno. Yang hadir pada waktu itu ada termasuk Pak Budi Dharma dari Surabaya. Coba bayangin, saya nggak ngerti itu siapa yang menggerakkan itu semuanya. Nah kemudian ini ada novel ini adalah bonus majalah Kartini edisi Lebaran tahun 2009. Saya di awal tahun, bulan apa ya, Januari atau Februari, udah diomongin sama Mbak Endang Werdeningsih. Kurnia, dia lebih senior. Kurnia, kamu bisa kan menulis novel untuk hadiah Lebaran edisi khusus? Oh bisa dong, saya bilang gitu gaya. Oh bisa dong. Gitu. Adrenalinnya mulai naik lagi. Ya kalau ditantang saya, wah iya gitu. Religius ya, kan ini edisi Lebaran religius ya. Oke, religius ya. Ya itu saya mikir. Terus apa?
Jadi diberi waktu 5 bulan, 5 bulan sampai menjelang, pokoknya kan puasa harus sudah masuk naskahnya. Itu saya 2 bulan sebelumnya itu lontang-lantung, nggak ngerti mau cerita apa gitu. Tapi saya bikin sinopsis. Judulnya waktu itu Merjan-Merjan Cinta ya sebenarnya. Merjan-Merjan Kasih, tapi diganti jadi Merjan-Merjan Jiwa. Merjan-Merjan Kasih, ini bikin sinopsis saya kirim. Begitu ini terus kurang 3,5 bulan baru saya kerjakan serius. Tiap hari saya kerja, nulis, sampai saya cuti 3 hari, hampir tiap malam begadang, saya berakhir, jadi gini, Kurnia, ini edisi puasa, saya mau mengumumkan, kata dia. Kartini harus mengumumkan, covernya sudah jadi, dan sebagainya, diumumkan bahwa ini, Mbak, wah gimana saya bingung, ini masih setengah jalan, gimana? Kalau udah diumumkan di majalah sebelumnya, kemudian pas lebaran nggak jadi, gimana sih? Terus ya itulah, saya pada saat itu hampir kapok melakukan hal itu, karena kemudian setelah selesai, saya itu muntah-muntah, dan saya nggak mau lihat buku, nggak mau lihat koran, pokoknya yang berupa huruf, itu bikin saya pusing dan mual. Gila nggak gitu ya? Sampai seminggu saya nggak menyentuh apapun, laptop saya pinggirin gitu. Nah itu, ini akhirnya jadi juga gitu loh, 300 halaman, lumayan kan? Saya bilang ini nggak boleh. 300 halaman bukan lumayan lagi. Nah terus macam-macam sih ya. Semua buku punya tantangan. Nah misalnya kayak yang paling di antara 25 buku kan saya punya buku puisi lumayan banyak lah ya, ada 1, 2, terus kemudian 2016 ini, terus ini ya, penerbitnya lain-lain, ini kemudian yang terakhir ini. Nah ini tahun 2019 ini waktu saya residensi di Belanda ya, di Belanda. Yang ke Belanda itu ya. Saya selama 2 bulan. Yang Raden Saleh itu ya, pasangannya ya, Raden Saleh itu ya berarti ya, novel Raden Saleh. Risetnya kan untuk ini, Iya. Tapi saya juga tidak mau sia-sia kan. 2 bulan di sana diongkosi oleh negara, masa saya mau lontang-lantung di sana hanya mau baca-baca ini kan. Jadi saya tiap hari menulis gitu ya. Selama 2 bulan saya menulis 102 puisi. 102 puisi berarti 1 bulan 51 puisi kira-kira ya. Nah, yang masuk ke sini 73 puisi. Jadi saya sortir 73 puisi masuk sini. Jadi semua puisi ini ditulis di Eropa. Jadi dia nulis di Belanda, di berbagai tempat. Di Belanda semua titik mangsanya ya. Titik mangsanya di sana semua ya. Dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Itu ada yang dia tulis di Belgia, di Paris ya, di Frankfurt, Jerman sebagainya. Nah, saya hanya berpikir begini, waktu saya mau ke Belanda juga, itu juga saya pikir saya didorong oleh adrenalin tantangan itu. Saya menulis ini sama Iksaka Banu tahun 99 nih idenya. Tahun 99 sampai 2019 baru selesai. Kan 20 tahun ini baru kan. Selesai. Nah, tahun 2000. Gila. 20 tahun. Baru jadi. Padahal yang menulis 2 orang lah ya. Nah, tahun 2017 ketika ada penawaran kedua, tahun pertama kan 2016 itu residensi ke luar negeri. 2017 ini saya ngomong sama Iksaka Banu, yuk kita ikut ini daftar ini. Kita harus selesaikan ini nih. Kita harus riset ke Belanda gitu. Udah kamu aja gitu. Saya yang daftar. Nekat saya. Saya dengan siasat bukan menipu tapi menyiasati bahwa saya punya naskah sudah 70%. Ini sudah 70%. Saya perlu 30%-nya lagi saya mesti menyelesaikan dengan napak tilas ke Belanda, gitu kan. Proposalnya bunyinya begitu. Terus ini dapat saya berhasil masuk ke situ, saya ke Belanda. Nah, begitu mau ke Belanda ke sana waktu itu juga panik ya karena visanya tuh sampai mepet sekali. Saya persis hari ini Lebaran, 1 hari kosong, terus hari berikutnya saya berangkat ke Belanda. Saya cuma mikir, saya mengapa mengambil musim panas? Saya berangkat pertama kali dengan Kemala Atmojo ya, Kemala Atmojo ke Amerika, saya ke Belanda. Tapi itu adalah kloter pertama.
Karena lainnya itu ada yang berangkat di bulan September, di bulan Agustus, di bulan Oktober gitu. Saya Juli saya mereka. Karena apa? Saya nggak kuat dingin saya. Musim dingin saya nggak kuat. Jadi saya pikir saya harus mengambil musim panas. Dan untungnya itu musim panas karena matahari ada 18 jam. Jadi malam. Jam 10 itu baru tenggelam. Jadi waktu saya di sana kalau ditawarin, ayo kita makan malam itu, jam 8 malam itu matahari masih mencorong kayak waktu asar gitu. Nah, Oh. dengan dengan waktu siang yang panjang itu saya produktif. Saya ngakalinya gini ke Leiden, apa namanya, ke Universitas Leiden di biblioteknya ya, di perpustakaannya, saya hanya motret. Saya pinjam misalnya 20 buku, 20 buku saya foto semua, saya nggak sempat baca di sana. Kemudian nanti 10 buku saya bawa pulang, di rumah juga difoto aja. Terus nanti baru 3 hari berikutnya saya kembalikan, saya ambil lagi. Jadi saya praktis bisa mungkin mendokumentasi 200 buku di sana ya. Kemudian saya juga harus jalan-jalan kan, mengunjungi beberapa museum. Di sana di Belanda itu ada 400 museum. Tapi saya selama 2 bulan hanya bisa masuk 15 museum. Satu museum di Prancis, di Paris ya, yang sangat terkenal itu Louvre. Nah, itu proses kreatif saya. Jadi proses kreatif saya yang pertama tadi mengumpulkan judul, yang kedua curah kisah, yang ketiga adrenalin, bermain adrenalin. Yang keempat, yang keempat ini sebenarnya apa ya? Mengandalkan ini loh, sesuatu yang kalau orang bilang itu ekstase atau apa ya. Jadi kadang-kadang kita tuh masuk ke satu wilayah yang tidak bisa dihindari. Itu istilahnya saya pada waktu itu tahun 80-an saya Nirwan Dewanto, Fajrul Rahman, Arya Gunawan itu biasa mengistilahkannya, termasuk Sujiwo Tejo itu, waduh aku lagi terharu. Pada saat aku terharu itulah sebenarnya itu sedang memasuki wilayah penciptaan. Nah itu, mencari itu bagaimana caranya? Mencari itu bagaimana caranya? Saya suka mengajarkan ke teman-teman bahwa seorang penulis, seorang pengarang, seorang seniman itu tidak boleh berkarya berdasarkan mood. Ya, ingat-ingat ya teman-teman. Kita sebagai seorang sastrawan, seorang penulis, mungkin pelukis, mungkin penyanyi atau apapun, pencipta lagu dan sebagainya, itu jangan bekerja berdasarkan mood. Kan ada yang gini, ayo mana tulisanmu? Nggak mood, nggak Aduh, mau lagi nulis. Nggak mood. Oh, nggak bisa begitu. Saya punya prinsip apa? Saya punya prinsip sebaliknya. Saya harus mampu menciptakan mood. Nah, itu proses kreatif saya yang keempat. Saya harus mampu menciptakan mood. Caranya apa kalau akhir-akhir ini? Karena saya ada Facebook dan media sosial yang lain. Pagi-pagi saya bangun, habis sholat subuh gitu ya, biasanya saya dengar azan atau pakai alarm itu jam 4.20 atau jam 4.30. Begitu bangun, biasanya nggak mandi sih ya, karena mandinya juga kadang-kadang malam ya. Malam baru mandi, jadi pagi-pagi itu masih relatif bersih. Saya sholat subuh, terus kemudian buka jendela, buka pintu, matiin lampu, saya buka laptop, kemudian saya melakukan suatu ritual, misalnya bikin kopi, terus adanya apa? Ada telur, saya rebus telur, ada biskuit, saya buka biskuit, saya ada roti tawar, saya bikin ini, saya foto. Saya buka laptop, nyalain, nyusun buku-buku, ada kopi, ada ini, sedang mengumpul, saya foto, jepret. Fotonya saya masukin ke Facebook, jebret dengan beberapa kata yang memberi semangat. Seolah-olah memberi semangat kepada orang lain. Ayo menulis, ini Jumat semangat, Jumat penuh berkat, Sabtu seru misalnya gitu kan, Kamis romantis gitu. Nah, orang-orang kan pada membalas tuh, ya kan, wah asik ini, wah aku kepengen itunya, wah terus. Nah, balasan mereka itulah menjadi mood buat saya. Wah ini kok aku jadi bongkar rahasia ya. Tapi nggak apa-apa kan bagi-bagi. Iya. Jadi kalau semua orang akan meniru, kita kan saling menginspirasi gitu kan. Jangan berisik. Jadi membuktikannya begini aja. Kalau Umi Risa lagi ketemu, misalnya teman-teman JSM ya lagi kumpul gitu, kok pada lesu, ada yang begini, ada cuma merokok gini, datengin ke situ, buktikan bahwa kedatanganmu itu membuat suasana menjadi gembira. Nah itu namanya Umi bisa menciptakan mood.
Menciptakan mood. Wah, itu luar Ya, biasa begitulah. bisa Jadi sudah menciptakan ada mood empat. seseorang ya. Iya, 4 langkah itu. Ayo, apalagi? Oke, ya ampun, informasinya luar biasa, berharga banget ini Mas Kev. Tapi masih ada lagi pertanyaan saya. Masih boleh Eh, tanya kan ya sebelum sebelum kita boleh, beranjak kepada boleh. pemirsa yang ada di layar kaca. Pertanyaan saya selanjutnya, ada tidak Mas Kev karya spesial atau karya yang paling berkesan dari kesekian banyak tulisan-tulisan Mas Kev? Kira-kira kalau ada boleh dong kita dengar sedikit cerita dari Mas Kev ini. Terus kenapa dia sampai sampai punya kesan tersendiri gitu buat Mas Kev? Sebenarnya setiap setiap buku itu kan punya riwayat ya, punya kesan, punya sesuatu yang apa ya, uh, sejarah khusus lah gitu ya. Sebenarnya kalau yang paling berkesan mungkin ini ya, karena diselesaikan dalam waktu 20 tahun. 20 20 tahun tahun. loh, iya 20 tahun. Jadi artinya gini, kalau misalnya ada anak teman saya yang misalnya lahir tahun 2000, sekarang usianya mungkin 20 ya. Ya seusia buku ini kan, seusia proses proses dari penciptaan buku Proses ini. proses jadi buku itu. Bahkan ketika saya pulang dari Belanda itu masih 2017 kan bulan September lah ya. Bulan September masih masih harus menyelesaikan 2 sampai 3 tahun untuk ngedit ulang, untuk itulah ya. Jadi berkesannya di situ. Kemudian mungkin ini buku Anak Arloji ini pada waktu ada acara di PDS Habib Yasin, saya lupa tahunnya, kalau ini kan terbitnya 2011 ya, kira-kira mungkin tahun 2009 juga. Ada namanya Imam Muhtarom. Imam Muhtarom ini seorang teman yang kemudian bersama Seno Joko Suyono dan Romo Muji Sutrisno bikin festival Borobudur ya pertama kali. Nah, dia waktu itu bekerja di penerbit Serambi. Dia ngomong, Mas Kev, ada nggak karya-karya cerpen yang bisa dibukukan? Ada, selalu saya bilang ada. Terus saya kumpulin lah ya, saya dari koran apa segala. Waktu itu sudah mulai pakai email, jadi gampang mengumpulkannya. Terus saya kasihkan ke dia ini, terus pas dia baca gitu, wah Mas kayaknya nggak bisa terbit di Serambi. Kenapa? Saya bilang gitu. Waktu itu Serambi itu pemiliknya itu orang Arab. Jadi kenapa gitu? Kayaknya ini banyak yang melanggar moral, jadi ada erotisme dan sebagainya. Oh gitu, ya udahlah nggak apa-apa. Kemudian berikutnya saya tawarkan ke penerbit Kompas. Penerbit Kompas itu waktu itu si Patrick siapa yang ini baca-baca lama gitu, kok nggak ada ini ya, nggak ada reaksi dan sebagainya. Terus waktu itu bilang ya ini lagi dibatasi kumpulan cerpen, mau bikin novel banyaknya. Ya sudah saya tarik lagi. Akhirnya tahun 2011 itu padahal ini rencananya dari 2009 terbit 2010 itu untuk ulang tahun saya ke 50, rencananya kan begitu, hadiah buat diri sendiri. Nah, akhirnya tahun 2010 itu dari penerbit Kompas saya tarik, kemudian saya mau terbitkan sendiri. Akhir 2010 saya udah ngumpulin ini, tinggal mencari endorsement di sini. Ini antara lain ada dari Laila S. Hudori, kemudian ada siapa namanya Happy Salma, Alex Komang ya. Nah kemudian saya minta terakhir ada acara di perpustakaannya punya siapa ya yang di Jalan Menteng itu, ada acara di sana diskusi. Waktu itu pembicaranya Nirwan Dewanto, saya jadi moderator. Saya bawa manuskrip ini, saya mau ketemu sama Anton Kurnia. Anton Kurnia mau saya minta endorsement-nya di sini. Anton, boleh saya minta endorsement? Oh ya, mana Mas? Saya baca dulu ya gitu. Dia baca ke rumah, tahu-tahu dia ngabarin begini, Mas, saya terbitkan saja. Dia gitu. Loh, mau diterbitkan, orang saya mintanya endorsement mau diterbitkan. Loh, luar biasa kan. Ya udah, nggak apa-apa. Sebenarnya ya Anton, kalau aku mau terus terang ya, ini udah pernah saya tawarkan ke Serambi loh. Jadi Serambi waktu itu si Imam Muhtarom, tapi dia udah keluar, digantilah editornya si Anton Kurnia.
Ini karena begini, kenapa waktu itu nggak boleh? Karena ini ada yang judulnya aromawar, ada yang judulnya ini itu erotisme. Jadi ceritanya, wah sudah nggak apa-apa. Sekarang editornya aku, kata Anton. Bikin terbit ini. Ini malah diluncurkan dengan luar biasa di Kedai Lalang ya, di Kalimalang itu. Terus yang membaca Ine Febrianti, Iya, ada Mbak Ine. Novarianti Yusuf, iya Novarianti Yusuf sama siapa itu Budiman Sujatmiko baca cerpen ini gitu ya. Suji Wotejo selain baca cerpen juga dia main musik. Luar biasa. Ini sangat berkesan buat saya dan pada tahun 2013 buku ini mendapatkan penghargaan sastra dari Badan Bahasa. Nah, itu makanya saya Luar biasa. iya. Tepuk Nah, kalau tangan. buku ini selain memang saya tulis semua puisinya ada di Eropa, ini juga mendapatkan penghargaan anugerah pustaka terbaik bidang puisi di Perpustakaan RI ya tahun 2019. Jadi sebelum pandemi ya, sebelum wabah. Sebelum Karena apa? pandemi ya. Setelah itu kok jadi setelah tahun 2020 kan nggak ada lagi penghargaan ini. Makanya ini beruntung. Ini yang apa Beruntung. namanya? Jadi iya, terus ada lagi ini, tapi ini apa namanya buku memoir ya, memoir. Judulnya The Four Finger Pianist. Jadi selain yang ini kan sangat 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 berkesan karena tadi itu bermain adrenalin yang luar biasa. Nah, karena ini Mas Gangsar Sukrisno itu tahun berikutnya ngomong begini, Mas, ada Mas Pak Haidar Bagir ini mau mengundang salah satu promotor dari ini. Ini kan pemain piano yang cacat itu, yang jarinya cuma 4 ya. Tangan ini cuma punya 2 jari, ini 2 jari. Dia mau diundang konser, tapi dia kepengen si promotornya itu ngomong ke Pak Haidar bahwa bisa nggak ini jadiin ada bukunya untuk biar menarik publik di Indonesia gitu. Terus dan saya mengusulkan, kata Mas Gangsar Sukrisno, saya mengusulkan bahwa Mas Kepnya lah yang pantas penulis ini karena bahasanya halus. Katanya gitu, bahasanya lembut katanya begitu. Nah, terus pas saya harus bagaimana ini untuk bisa menulis ini bahannya. Saya nonton konsernya, saya menemani makan malam dia, terus wawancara, dikasih rekamannya 1 CD ini. Terus dikasih blognya gitu ya. Begitu buka blognya bahasa Korea, jadi nggak ngerti saya. Saya bingung lah gitu. Nah, terus udahlah dengan segala cara akhirnya bisa tertulis ini. Ini waktu saya tulis umurnya 22 tahun. Tingginya dia cuma sepinggang saya. Karena apa? Kakinya cuma sampai lutut. Tapi waktu peluncuran buku ini di gedung Kemendikbud Senayan, di galeri utama yang di depan itu, gedung utama, dia main piano mengiringi siapa? Sherina nyanyi, luar biasa kan. Sherina nyanyi, dia yang ngirim piano. Terus waktu itu yang diajak ke panggung itu antara lain Dwiki Darmawan, Ida Arimurti gitu. Saya sangat berkesan karena saya sebagai hanya seorang penulis gitu bisa didampingi oleh tokoh-tokoh hebat itu di atas panggung itu ya. Dan memang ini luar biasa ini, hanya 4 jari gitu tapi kecepatannya sama dengan orang yang punya 10 jari loh. Main pianonya kan keren itu kan. Yang saya kagum sama ibunya. Karena dia anak kan cacat ya. Waktu kecil, waktu masih umur 1 tahun apa 3 tahun itu, dia tangannya ngangkat pensil aja nggak kuat. Ngangkat pensil itu nggak kuat. Akhirnya latihannya apa terapinya? Piano. Harus menjadi piano. Daripada nggak karu-karuan, piano cuma untuk latihan gini, datangkan guru les. Mahir dia. Mungkin 10 tahunan lah. Nah, kurang lebih itulah yang membuat berkesan. Ini juga kan tadi berkesan kan sampai saya muntah-muntah, ini kan berkesan. Ya, apalagi ya gitu. Mungkin nanti di akhir sesi Mas Kep bisa membacakan salah satu yang paling berkesan itu untuk kami ya. Entah itu sinopsisnya atau apanya lagi. Barangkali itu ya. Terus satu lagi nih Mas Kep. Ya. Pertanyaan terakhir saya.
Kira-kira kiat apa menurut Mas Kev nih ya, agar seorang penulis itu tetap bisa eksis, tetap bisa mood terus dan konsisten, apalagi di era milenial seperti sekarang ini. Sedangkan kita tahu bahwa pembaca tentu lebih kompleks dan beragam di era sekarang ya. Ya, Menurut Mas Kev tuh kira-kira gimana tuh biar kita istiqomah terus gitu, moodnya bagus terus gitu. ya memang Barangkali ada kiat gitu. saya itu dulu sangat terpesona dengan cara kerja Arswendo Atmowiloto ya. Terus kemudian dengan Pak Pramudia Anantatur itu bekerja di rumah, tapi dia selalu pagi-pagi jam 7 habis sarapan dia pakai baju yang benar gitu ya, kayak orang kantoran. Padahal cuma bergeser dari meja makan ke meja kerja, terus dia nulis. Dengan kesiapan seperti itu kan kayak kalau kita ibadah kan, mau ke gereja orang mesti dandan wangi ya, mau sholat juga kita kan pakai baju bersih, mau Jumatan apalagi mesti pagi mandi keramas dan sebagainya. Jadi mempersiapkan itu merupakan salah satu sunnah sunnah untuk seorang pengarang saya kira ya. Uh, itu apa namanya membuat kita menjadi disiplin dengan sendirinya seperti keterikatan. Jadi gini, kalau kita tidak datang ke ruangan itu yang merindukan kita, ya kan? Kita mungkin rindu ruangan itu. Saya misalnya habis dari keluar kota, jalan, saya itu kangen sama pojokan itu, pojokan di dekat tangga misalnya, karena letak meja saya ada di situ. Saya rindu dengan itu. Ya kalau naik pesawat dari luar kota itu udah membayangkan saya mau menulis sesuatu di situ. Nah, itu yang merindukan. Tapi siapa tahu justru ruangan itu ketika kita tidak kunjungi, dialah yang merindukan kita. Kan bisa seperti itu. Kita membayangkan seperti itu. Kemudian ada waktu, ada ruang. Jadi saya dulu pernah dalam waktu 3 tahun itu mengantar anak sekolah. Anak saya sekolah di Rawamangun, itu masuknya jam 7. Saya masuk kantor setengah 9. Jadi saya berangkat dari rumah setengah 7, sampai sana kurang 5 menit lah gitu ya, jam 7 kurang 5 menit, anak-anak turun dari sekolah, saya kepagian sampai di kantor. Jadi masih menemuin cleaning service lagi ngepel, segala macam, lampu masih gelap gitu kan. Saya nyalain lampu satu di tempat meja kerja saya bikin minum, saya mulai nulis. Jadi saya punya waktu menulis 1 jam di kantor, pulang kantor, saya masih membuka laptop meskipun mungkin ngantuk ya. Jadi buka laptop, paling mau ngedit atau membaca atau tidur tidur di laptop itu. Nah, itu bertahun sampai 3 tahun. Jadi saya sudah punya kebiasaan seperti itu. Kemudian untuk kan dunia berubah ya. Dulu saya pakai mesin ketik, dikirim pakai pos, dibayar pakai wesel, kemudian berikutnya ngetik bisa disimpan di disket, kemudian bisa di email tahun 2006 tahun 1996 saya punya email sudah. Terus kemudian berikutnya sekarang bahkan sudah dari handphone, nulis dari handphone. Jadi ketika saya melatih 10 orang bersama 3 teman yang lainnya berempat, melatih 10 orang untuk menulis novel dalam waktu 4 bulan, 6 diantaranya saya pasang status tadi pagi atau kemarin, tadi malam, 6 manuskrip novel itu sudah diterima oleh penerbit mayor, akan diterbitkan. Saya ikut bangga kan, karena 10 itu 6 berhasil, jadi udah 60% lah gitu. Mereka itu diantaranya kebanyakan nulis pakai handphone. Jadi nulis di mana saja pakai handphone. Saya aja masih pakai laptop aja, masih masih khawatir ya gimana, ini pakai handphone. Dan bisa nulis novel sekitar 305 halaman, 270 halaman pakai. Jadi mungkin saran saya kepada teman-teman yang generasi saya ini juga berkat saya wawancara Eka Kurniawan. Kata Eka Kurniawan begini, kita semua bisa menjadi penyair atau cerpenis atau novelis milenial. Syaratnya apa? Ya kita gunakan perangkat milenial, kata dia. Karena apa? Itu ada di depan kita. Digital itu ada di depan kita. Internet itu ada di depan kita. Laptop itu ada di depan kita. Kindle itu ada di depan kita, ya kan? Platform itu ada di depan kita. Tinggal milih mau pakai atau tidak. Jadi artinya apa? Benar kayak Udari Satria itu. Dia ahli digital, IT ya, informasi teknologi, bisa menulis, bahkan tulisannya kadang-kadang dianalisa menjadi matematik atau apalah kayak gitu. Nah, ini adalah orang yang menggunakan otak kanan dan otak kiri kan. Nah, kita kayaknya sudah harus masuk ke sana.
apa yang paling benar adalah adaptasi. Kita nggak bisa melawan teknologi. Misalnya pelukis-pelukis majalah Tempo dulu atau penggambar poster-poster bioskop di masa lalu kan pakai poster, cat poster, cat tembok dan sebagainya menggambar. Begitu ada komputer digital printing, tinggal pesen 1 jam selesai bisa dipasang, mereka kan kehilangan pekerjaan kan. Terus mau ngambek gitu, nggak bisa ngambek. Ya menyesuaikan itu, kita belajar alat itu. Saya belajar sama anak saya gitu kan. Nah, jadi apa? Kita harus adaptasi segera, kemudian kita berdamai dengan ilmu teknologi itu untuk apa? Cari duit. Karena cari duitnya sekarang berbeda. Orang itu punya Instagram, followernya sekian juta gitu ya, kayak misalnya Syahrini gitu, baru ngomong, loh sepatu ini asik loh gitu aja, followernya jebret gitu, orang pada beli. Paling nggak ada 200 orang yang beli, tokonya beruntung, ya kan? Nah makanya harganya mahal. Dia mau ngomong apa, mau mention apa gitu kan. Sherina juga kayak gitu kan, mau mention Raffi Ahmad misalnya mau ngomong, wah itu soto itu enak sekali, begitu ngomong soto itu enak sekali, itu pemilik warung sotonya itu harus bayar banyak ke dia, karena apa, followernya banyak, udah orang semua mendengar gitu. Jadi cara cari duit sudah berbeda, teknologinya itu mendukung, jadi kita nggak boleh ini. Jadi ketika saya diwawancara oleh Buletin Pawon dari Solo, ya itu dia nanya juga, Mas gimana menghadapi dunia yang sekarang berubah ini? Loh, kok bisa takut ngapain gitu? Ya kita masuk ke situ gitu, jangan sampai kalah sama anak-anak muda kan begitu kan. Nah, tinggal kita JSM ini beruntung karena ada Riri Satria, ya kan? Beruntung. Kenapa? Kalian tuh bisa tinggal nanya, ini. Kemarin waktu saya ikut webinar tentang WhatsApp gitu kan, orang takut pindah ke Telegram semua, saya jadi jelas, dengan enskripsi end-to-end, itu percakapan saya dengan yang rahasia dengan Umi Risa itu, tidak akan dibaca orang lain, gitu. Kecuali Umi Risa nunjukin ke, nih loh, nih Kev, gini, gitu misalnya. Iya, betul. Ya, kan? Jadi dengan pengetahuan itu kita ngerti, kita juga ya hati-hati, tetap waspada gitu. Tapi artinya apa? Kita masuk ke itu, kita adaptasi dengan kemajuan itu. Pokoknya jangan dilawan deh. Kalau dilawan mah kita yang tersingkir. Udah pastilah kalah gitu. Ya coba bayangin teman-teman, saya punya lemari misalnya segini banyak untuk menampung kira-kira 1000 buku gitu. Nah itu teman-teman sekarang, anak-anak teman-teman anak saya itu cuma di dalam satu smartphone. Di sini aja Pak, di sini aja, mau berapa ratus buku juga di sini aja, kemana-mana. Kita kan kurang ajar kan, kita memerlukan satu ruangan yang luas gitu dia. Tapi kan beda ya, beda loh. Kita tetap menghargai bahwa romantisme orang mencium kalau punya buku aroma buku baru kan, aroma buku ya gitu, aroma buku gitu itu kan beda pokoknya aroma buku tuh. Misalnya listrik mati, ya kan, listrik mati, pulsa nggak ada, masih bisa baca kan, iya gitu kira-kira. Semua ada kelebihannya kok, semua mencerminkan zamannya. Nah terus bagaimana supaya tetap eksis? Kita punya akal juga dong. Misalnya kenapa Kurnia Effendi sekarang di kemana-mana sarungan batik misalnya, itu kan eksistensi, ya kan? Iya. Dari ketika tahun 2009 tanggal 2 Oktober UNESCO mengakui bahwa batik adalah warisan adiluhung non benda Indonesia, dari Indonesia, jadi tidak mungkin dari Malaysia, dari Indonesia. Kita harus hargai. Ngapain kita selalu komplain ya, misalnya Malaysia bilang reok Ponorogo itu Malaysia, batik itu Malaysia, rendang itu Malaysia. Kita cuma beraninya marah-marah aja, Malaysia, ganyang Malaysia. Tapi makan rendang enggak, ya kan, misalnya gitu. Nonton reok Ponorogo enggak, pakai batik enggak, gimana gitu ya. Nah itu salah menurutku. Jadi kita cinta Indonesia, cinta batik ya dengan cara apa? Dengan mengenakan batik. Dulu waktu baru diakui itu, ya, deklarasi itu,
orang-orang pakai batik, tapi kan baju kan, baju batik, ini batik tiap hari Jumat pakai baju batik, tiap hari Rebo pakai baju batik, sekolahan juga seragamnya ada batik. Udah. Nah saya nggak mau begitu. Saya tahun 2013 mulai, karena sering bergaul ke sana, ke mana, dengan teman-teman sahabat kain, dengan teman-teman apa namanya, grup kebaya ya. Nggak tahu kenapa saya sangat senang sama perempuan ya. Ya Umirisa juga perempuan. Maksudnya saya bergaulnya dengan banyak perempuan itu bukan saya itu keperempuan-perempuanan, enggak. Saya perempuan itu apa sih, cantik, anggun, dia punya nilai estetika tertentu, dan saya selalu mencoba melihat dari sisi yang sangat apa ya, agung lah gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kalau diterapkan kepada perempuan kok indah ya. Tapi kepada laki-laki masa akan menjatuhkan kegagahannya gitu kan, akan berpengaruh terhadap ini menjadi cantik ya, enggak juga, tapi menjadi lebih elegan misalnya. Jadi saya mengenal batik, saya sering ke museum tekstil, saya kalau keliling ke luar kota juga mencarinya tempat-tempat budaya itu, sehingga kemudian saya punya kecintaan terhadap salah satu motif, yaitu Sekar Jagad. Bahkan Sekar Jagad itu pernah menjadi cerita bersambung, judulnya Sekar Jagad di Motif Femina. Itu tahun 2013. Jadi sejak itu saya mulai koleksi satu-satu, tiap pameran batik ya, Adiwastra, terus apa namanya, batik nasional, apapun lah. Sekarang kan ada Inakraf, ada Krafina, bolak-balik lah gitu. Nah itu batik saya selalu nambah satu, dari 1 tahun mungkin nambah 5 gitu, sampai akhirnya ada yang memberi ya. Saya diberi oleh misalnya Impian Nopitasari, saya diberi oleh Maya Dewi, saya diberi oleh dari teman Dewi siapa ya di Jepara. Jadi teman-teman itu dengan senang hati memberi hadiah saya supaya dipakai. Dari Jausa Imani saya dapat apa namanya, pakaian Lampung ya, terus kemudian waktu saya ke mana, Medan, diberi songket. Koleksi saya lumayan, maksudnya lumayan itu ada yang beli dan ada yang diberi. Dan tidak beli. Itu kalau tadi saya soal tanya eksistensi, antara lain adalah itu. Saya punya ciri khas sendiri. Saya tugas keluar kota ya, naik pesawat pakai sarung, saya ke Bali pakai sarung, saya ngawasin apa namanya, pembangunan Suzuki pakai sarung. Itu mulai dari 2014 lah. Kan 2013 saya mulai pakai, tapi 2014 baru berani ke mana-mana pakai. Misalnya seperti sekarang itu kan pakai kain ya kan, sarung. Kain batik. Ini Sekar Jagad dari Jogja. Iya. Jadi begitu. Itu yang membuat eksis. Jadi satu adalah kita menciptakan disiplin sendiri, self management. Kemudian tadi didorong dengan menciptakan mood itu, kita akan merindukan tempat kita menulis, tempat nulis kita juga merindukan kita. Tapi jangan lupa bahwa saya juga suka menulis di kafe. Sebelum wabah ya, saya di kafe kadang-kadang begadang loh. Saya begadang kalau untuk kafe yang 24 jam itu saya bisa sampai pagi nulis di sana gitu. Gitu. Terus pesan terhadap kawan-kawan ya itu tadi, pokoknya jangan mau kalah sama anak muda. Kita harus dampingi terus, kita harus masuk ke dunia mereka, kita harus adaptasi secepatnya gitu. Oke. Kalau untuk yang muda-muda, Mas Kev, kalau untuk yang muda-muda yang memang anak milenial sendiri, kira-kira pesannya apa muda. tuh? Jadi gini, anak muda itu kan ada generasi Y, kalau kita generasi X atau apa, generasi Y itu kan orangnya kerjanya gini, dia individual, santai, enjoy ya. Jadi kan gini, pokoknya dia kalau diberi tugas, selesai. Tugas, arahannya jelas, selesai. Tapi dengan cara apa? Ya, cuek, ya pakai pasang begini, dengerin musik, ya kerja sendiri, selesai nih, udah selesai, terus pergi aja gitu. Jadi apa? Serba instan, kemudian tanggung jawabnya mungkin kurang, kalau melakukan sesuatu analisisnya kurang dalam, tapi cepat berubah, cepat menyesuaikan diri. Ini ada apa nih, bisa ditangkap dan dia bisa kerjakan dengan cepat. Mungkin pesan saya adalah bahwa mulailah dari, maksudnya gini, ketika kita memiliki kemampuan untuk bisa melakukan banyak hal itu dengan terampil, anak saya juga kalau pakai
Papa mau beli apa sih? Mau ini cepet lah gitu ya. Itu harus diimbangi dengan kedalaman pikir ya, kemudian pertimbangan dan kebijakan. Kenapa? Karena gini, sekarang ini kan soal moral, soal apa penipuan, soal sesuatu karena kita sudah telanjang ini ya. Karena dunia dipersempit oleh internet, kita sudah terbuka, semua yang kita daftarkan selalu minta nomor telepon, alamat rumah, tanggal lahir, kemudian mungkin ada NPWP, semua kita tuh sudah telanjang. Jadi maka hati-hatilah. Jadi yang pesan saya kepada anak muda pertama adalah hati-hati, kemudian berikutnya adalah mencoba ditambahi dengan rasa bijak ya. Mungkin kita sudah tidak bisa membedakan bahwa ini menyakitkan orang atau tidak, ini merugikan orang atau tidak, yang penting kita suka gitu ya. Nah, itu harus mulai dengan apa caranya? Dengan empati. Ya, dengan empati. Saya rasa teman-teman sekarang, anak-anak muda ini kalau dari rumah dibekali sesuatu, orang tuanya memberi contoh, itu gampang karena mereka sangat sangat adaptif, sangat bisa menyesuaikan diri. Jadi misalnya contoh saja misalnya ada satu bencana, ada satu kejadian apa gitu, terus empati aja. Coba tolong rasakan bagaimana kalau kau berada di sana. Misalnya kamu dalam kondisi yang kehilangan, kamu dalam kondisi yang kecurian, kamu dalam kondisi yang rumahnya ambruk atau kebakaran, bagaimana? Nah, empati itu yang dibentuk dari rumah. Jadi misalnya mungkin dari yang sederhana lah gitu, makan selalu bareng meskipun mungkin agak susah ya, minimal sarapan atau makan malam. Kenapa bareng? Supaya tahu bakwannya ada 5, ya kan? Kalau bakwannya ada 5, makan sendiri, aku ambil 3, yang 2 nanti yang datang tinggal berempat terus ada 2 jadi separuh-separuh kan. Tapi kalau tahu sama-sama ada orang 6, tapi bakwan ada 5 di situ. Tapi karena makannya bareng, ya udah kita bagi. Kebagian semua. Awalnya kebagian semua. Maksud saya gitu. Empati itu dibentuk dari sesuatu dari rumah, tapi kemudian nanti skalanya kan makin besar tuh, dari skala yang kecil, urusan yang sepele-sepele sampai urusan negara. Yang paling penting dalam saat ini mungkin anak-anak muda itu merasa sehat ya, merasa apa, keluar kemana gitu, nongkrong sama teman-temannya, pulang bebas itu. Di rumah ada siapa? Ada adiknya yang bayi, ada neneknya. Coba kepikir nggak kalau misalnya dia sebenarnya orang tanpa gejala itu OTG ya, untuk corona OTG. misalnya. Ya, OTG, orang tanpa gejala. Dia pulang ke rumah merasa sehat, nggak langsung mandi, nggak apa, mungkin ciumin adiknya yang masih bayi segala macam. Itu kan maksudnya ceroboh kan. Nah, dia jangan mentang-mentang bahwa dirinya kuat dan sehat, kemudian tidak memikirkan orang lain. Itu yang dipentingkan, maksud saya empati itu. Kamu harus pikir orang lain bagaimana. Mungkin nenekmu, mungkin kakekmu, orang tuamu yang sedang sakit mungkin ya. Itu akan lebih cepat terkena gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Kev. Baguslah semangat. Tadi sebenarnya saya ingin nanya-nanya tuh masalah sarung, tapi alhamdulillah sudah terjawab ya. Jadi nggak usah nanya itu dari kru dan dari pemirsa di layar kaca pun ada yang bertanya kenapa sih Mas Kev pakai sarung. Jadi sebelum saya tanyakan, alhamdulillah sudah terjawab. Terus kemudian menyapa yang hadir pada malam hari ini, semuanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya yang hadir pada malam hari ini. Semoga senantiasa berbahagia selalu. Ada lagi pertanyaan dari Ekawati ini. Ya, dari pertanyaan dari Ekawati yang berkunjung di layar kaca kita, nonton pada malam hari ini, cuman kata dia agak melenceng sedikit ini Mi, katanya gitu, tapi nggak apa-apa, saya bacakan aja Mas Kev ya. Ya. Bapak, ini manggilnya Bapak. Bapak itu adalah seorang desainer. Gimana menanggapi para desainer cover buku yang memakai pitch dari internet yang masuk kategori gratis? Apa boleh digunakan untuk kepentingan komersil? Ada nggak payung hukum yang melindungi para desainer tersebut?
Nah, ini kata dia rada melenceng sedikit, tapi saya pengen ditanyakan ini, katanya gitu Mas Kev. Barangkali itu. Ya, sekarang malah kan ada banyak aplikasi, termasuk misalnya Canva atau apa ya, yang gratis gitu. Eh, memang tidak bisa dihindari ya, karena itu tujuannya berbeda. Mereka membuat program itu, membuat aplikasi itu, memang betul untuk menarik semua orang menggunakan itu, kemudian karena rame ya, kemudian aplikasi itu akan mendapatkan mungkin dana dari mana gitu, bukan dari orang-orang yang menggunakan karena gratis. Nah, saya tidak tahu persis apakah ada misalnya pelindung ya, misalnya kayak koran-koran Hak atau apa itu cipta kan gitu ya. ada dewan pers ya, yang setiap kali misalnya ada wartawan yang kena sesuatu, dia akan masuk ke dewan pers dulu, ditanya dan sebagainya untuk menjadi pelindungnya. Dari dulu, dari tahun 2012 saya mencoba menjadi, waktu itu ditunjuk oleh Radar Pancadhana menjadi ketua pertemuan pengarang Indonesia untuk merumuskan apa namanya perlindungan hak cipta, juga akhirnya nggak berhasil. Tapi mudah-mudahan satu pena yang dipimpin oleh Pak Nasir Tamara ini, yang dibentuk tahun 2016 di Festival Borobudur, mudah-mudahan bisa. Karena kalau nggak salah kemarin Fani Jonathan menyampaikan juga bahwa ada nih berita bagus dari dari satu pena, bahwa ada badan hukum yang untuk melindungi hak cipta ini. Tapi kan ini soal hak cipta karya tulisan ya, tulisan, dan mungkin tulisan itu juga bisa termasuk copywriting di body apa namanya, di advertising, di iklan, kemudian ada tulisan endorsement, ada tulisan macam-macam ya, resep makanan barangkali juga ada hak ciptanya. Tapi agak susah ini kalau ada aplikasi-aplikasi itu yang tentu saja itu akan mengganggu ekonomi ya, mengganggu ekonomi seperti perancang-perancang apa namanya, perancang-perancang cover buku seperti Iksaka Banu lah misalnya, yang karena apa, honornya makin ditekan kan, si penerbit ini akan ngomong, lo sama itu aja saya bisa hanya 50.000, sama itu aja saya bisa gratis gitu misalnya. Nanti anak saya aja deh yang pakai, kayak Bang Saud Poltak Tambunan itu yang merancang cover bukunya anaknya semua, jadi gratis kan, dan itu menggunakan komputer lah, digital gitu ya. Nah terus terang terus terang saya nggak tahu soal ini, karena yang yang setahu saya itu, yang hak ciptanya baru sangat kuat itu adalah lagu ya, itu Chandra Darusman dulu memperjuangkan, kemudian hak kayak hak jawab dan itu di dunia pers ada. Tapi kalau mengenai desain ini saya belum tahu. Mungkin ini terlalu cepat ininya, fenomenanya, perubahannya terlalu cepat. Tiba-tiba ada program-program yang gratis dan orang menggunakan, dan teman-teman saya misalnya di komunitas nulis aja dulu ini banyak yang menggunakan itu kemudian untuk membuat cover-cover buku mereka. Jadi artinya tidak perlu keluar mencari desainer yang khusus. Tapi kan sebenarnya begini, apa ya, kalau saya sih ya, seleranya saya tetap selera yang profesional itu, bukan yang menggunakan aplikasi ya. Jadi misalnya apa, saya kan dibuatkan oleh banyak kata Banu, misalnya Dosen Apaan Cinta gitu ya. Ini dari dan biasanya saya yang minta ini misalnya bercinta di 2 bulan, apa namanya, eksotismenya kelihatan. Ini saya juga yang minta harus seperti ini, apa, nuansanya nuansa akuarel misalnya gitu kan. Terus apalagi Kincir Api misalnya, ini juga Iksaka Banu ya. Terus tadi si Anak Arloji. Terus bahkan karena saya dulu di interior, ada loh puisi yang judulnya Percakapan Interior kan. Jadi nggak melenceng-melenceng jauh ya. Ini saya kuliahnya di interior, ada juga ya dan percakapan juga, interior. Ini saya, kaki saya nih pakai batik kan, kain batik, kaki ini di Perpustakaan Nasional yang baru yang waktu itu di tempat ruangan anak-anak. Sehingga karpetnya kan itu kan. Ini baru yang jadi apa namanya, ngambil ya, di belakang ada sketsa. Ini di apa juga saya gambar, ada sketsanya di apa namanya. Termasuk yang di tadi mana. Nah, ini basa-basi misalnya. Ini mungkin
mungkin ini pakai digital yang itu ya. Tapi ya sudah lah, nggak apa, karena saya udah nggak bayar, yang bayar kan penerbitnya gitu. Terus terang saya nggak bisa menjawab secara ini, tapi ada beberapa contoh yang memang dilindungi dan saya melihat fenomenanya terlalu cepat, ya kita susah mengejarnya lah. Bayangkan kalau kita sampaikan ke DPR, menyusun rencana undang-undangnya sampai 2 tahun, nanti undang-undangnya disahkan tahun ketiga atau tahun ke ini sampai sudah berubah lagi gitu loh. Fenomena di dunia digital sudah berubah lagi. Nah, terus terang saya mohon maaf, saya nggak bisa jawab, tapi saya memberikan contoh-contoh. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, ya mudah-mudahan Eka Wati puaslah dengan jawaban Mas Kev ya. Saya rasa tidak ada lagi pertanyaan Mas Kev. Nggak terasa ini Berarti, waktu berjalan begitu cepat banget ya. Ini Sudah maksudnya mau jam 9. nggak ada pertanyaan. Tidak ada itu pertanyaan karena, lagi. Iya, maksudnya Bukan, karena nggak menarik. memang tidak ada Saya rasa menarik. Nah, sudah terlalu lengkap. Jadi tadi semacam kayak pakai kain sarung tuh, ternyata kan banyak yang bertanya itu, termasuk kru kami bertanya tentang itu, ternyata belum tanya kan sudah dijelaskan gitu kan, nggak perlu tanya lagi berarti. Terus ini tadi ya kan tadi nanya soal eksistensi, jadi nah ya, jadinya ke batik. Tapi memang apa namanya sangat berhubungan kan ya. Ini nggak terasa waktu kita sudah limit. Terus kemudian tadi untuk menutup acara ini barangkali Mas Kev ingin membaca satu sinopsis dari karyanya yang paling menarik itu pada malam hari ini. Seperti yang sudah kita. kalau gitu tidak, puisi ya. Oh ya, puisi. Ya? Oke. Puisi boleh Mas Kev. Puisi saja, silakan ditutup dengan puisi, baru nanti saya akan menutup acara ini. Ya, untuk mengakhiri perjumpaan kita, Mas Kev akan menutup dengan persembahan satu puisinya. Silakan. Ya, karena saya kuliah mau diiringi pakai musik nggak? Pakai rock aja, band rock. Karena saya pernah tinggal lama di Bandung dan saya sebenarnya saya kepingin ke Bandung, tapi beberapa hal menghalangi kan, termasuk menggagalkan beberapa acara di Bandung karena ini wabah ini ya. Boro-boro ke Bandung, ke Tangerang aja nggak berani kan. Saya baca judulnya Mengenang Bandung dari Jauh, ya, puisi. Mengenang Bandung dari jauh. Jalan-jalan basah menuju puncak bukit. Hutan kecil rimbun daun. Jalan-jalan rindang dengan pohonan yang setia menjadi payung. Jalan-jalan teranyam rumit, ganggang dengan rumah yang rapi. Jalan-jalan yang seperti beku, garis-garis wajah kota yang tak berubah. Jalan-jalan dengan lalu lintas sibuk, warna-warni terhenti, bergeser kembali. Jalan-jalan yang hangat oleh kafe, aroma kopi krim, suara kangen mojang priangan. Jalan-jalan yang sendu dan larut di bawah embun malam, sinar lampu yang temaram. Jalan-jalan dengan lintasan cepat, waktu dan peristiwa tumpang tindih. Jalan-jalan kebur, ladang subur, penuh tanaman sayur. Jalan-jalan berhias gelap tawa anak muda, aroma keringat mahasiswa. Jalan-jalan dalam denyut rahasia, malam dengan musik fusion, ciuman berkelebat, jalan-jalan menukik sampai pada hamparan kabut sama uap jagung rebus. Jalan-jalan berserak aneka rona bunga, ucapan selamat dan warna perak kemasian. Jalan-jalan tak tentu arah, memanah dari mata angin. Jalan-jalan saling bersilang, menembus hatimu
menderu suara di hatiku, berseret gelombang waktu. Kini membayang dalam genangan air mata. Ketika semua menjadi jauh seperti sebuah jarak. Jakarta 1999. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Semoga ocehan saya bermanfaat. Amin. Terima kasih sekali Mas Kep telah hadir di Kolacino GSM Podcast kami. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktu. Nggak terasa sudah 1,5 jam ini Mas Kep kita berada di layar kaca ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Kep menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kami semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Kep. Saya akhiri. Mas Kep saya turunkan. Oke. Salam buat teman-teman. Assalamualaikum Mas Kep. Ya, insya Allah disampaikan. Oke, dadah. Oke, pemirsa yang ada di rumah dan di layar kaca, di mana saja Anda berada, sebelum saya tutup acara ini, kalau boleh saya simpulkan bahwa menjadi seorang penulis itu tidak harus dari berlatar belakang sastra atau bahasa. Kita juga bisa menjadi penulis dan tidak perlu berkecil hati, kita masih terus bisa berusaha dan belajar terus-menerus. Dan kemudian ada 4 langkah ide kreatif yang dibagi oleh Mas Kev tadi. Yang pertama adalah banyak-banyak mengoleksi judul, yang kedua adalah mencurahkan kisah sebelum menjadi sebuah kisah sebetulnya. Ketiga, berani bermain adrenalin, dan yang keempat, ekstase, yaitu menciptakan mood itu sendiri buat kita, agar kita itu selalu bisa mood menulis. Oke, para pecinta sastra di mana saja berada, host Anda saya Risa Huria bersama kru Nunung Nur Elnil dan Gambo Erbasedo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran semuanya, baik yang ada di layar kaca maupun ada yang ada di rumah dan di mana saja berada. Oke, lain waktu kita akan berjumpa pada acara yang sama dengan pembicara-pembicara yang berbeda. Kami akan menghadirkan pembicara-pembicara yang selalu berbeda di acara podcast kami. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat malam buat semuanya. Selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.